Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sehat dan tetap semangat. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Tentunya baik dan luar biasa. Anak-anak, hari ini akan Ibu sampaikan tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pada pembelajaran 5. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 5 ini, mari kita belajar mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Juga, mari kita memahami berbagai patung yang ada di Nusantara. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran ini, Ibu harapkan anak-anak membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografis. Setelah itu, anak-anak mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara yang terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang kedua, harapan Ibu, anak-anak mampu menuliskan laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara yang terkait kondisi geografis melalui diagram Venn. Dengan diagram Venn itu mempermudah anak-anak memahami, membedakan, mengetahui persamaan dan perbedaan sosial budaya yang ada dari dua negara. Tujuan yang ketiga yaitu anak-anak mampu menemukan cara membuat patung dengan benar. Yang keempat yaitu anak-anak bisa membuat patung dengan lebih terampil. Anak-anak, mari kita perhatikan kondisi geografis negara anggota ASEAN berikut ini. Kondisi geografis negara anggota ASEAN itu menurut bentang alam di Asia Tenggara yaitu terbagi menjadi dua, daratan yang berbentuk semenanjung dan juga daratan berbentuk gugusan kepulauan. Nah, negara-negara Asia Tenggara yang daratan berbentuk semenanjung itu misalkan saja negara Myanmar. Di situ ada Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam, dan juga Malaysia bagian barat. Sedangkan negara yang berbentuk gugusan kepulauan yaitu misalnya Filipina, Indonesia, Singapura, Malaysia. Malaysia itu bagian timur dan juga Timor Leste. Nah, itu adalah wilayah-wilayah menurut kondisi geografis negara anggota ASEAN.
Sekarang mari kita belajar mengenai letak, luas, dan batas di negara Asia Tenggara. Letak astronomis Asia Tenggara itu berada antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Mengenai letak geografis Asia Tenggara itu berada antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Mengenai luas wilayah Asia Tenggara itu beserta wilayah perairannya kurang lebih ada 4.511.167 km persegi. Luas sekali ya anak-anak untuk wilayah Asia Tenggara. Sekarang kita belajar mengenai keadaan iklim. Anak-anak, sebagian besar kawasan Asia Tenggara itu beriklim tropis. Suhunya sangat panas dan curah hujannya yang tinggi. Hanya Myanmar bagian utaralah yang beriklim subtropis. Untuk mengetahui lebih luas, anak-anak bisa mempelajari dengan berdiskusi dengan ayah bunda di rumah tentang sumber daya alam yang terdapat di negara-negara Asia Tenggara. Anak-anak, sekarang kita belajar mengenai sumber daya alam yang ada di negara anggota ASEAN. Di negara anggota ASEAN, di sini ada Thailand ya, Thailand dan Indonesia. Mengenai Thailand memiliki hasil pertanian, hasil tambang dan juga perikanan. Di negara Indonesia juga mempunyai hasil perikanan, perhutanan, dan juga tambang. Nah, dari negara Thailand dan Indonesia ini, hasil perikanannya tidak sama. Begitu juga hasil tambangnya. Anak-anak bisa dicermati pada tulisan berikut ini. Berikut ini sumber daya alam negara yang masuk anggota Asia Tenggara, yaitu Malaysia dan Filipina. Di Malaysia juga memiliki hasil pertanian, perkebunan, dan juga pertambangan. Negara Filipina juga memiliki hasil pertanian, perkebunan, dan hasil tambang. Dari
Malaysia dan Filipina ini juga hasil tambangnya tidak sama, ada perbedaan. Anak-anak bisa dicermati lagi pada tulisan-tulisan berikut ini. Berikut sumber daya alam yang berada di negara Singapura dan Brunei Darussalam. Coba ayo dibaca dengan teliti anak-anak hasil sumber daya alam yang berada di Singapura dan Brunei Darussalam. Berikut anak-anak baca sumber daya alam yang berada di negara Vietnam dan negara Laos. Berikut baca juga mengenai sumber daya alam yang berada di negara Kamboja dan negara Myanmar. Setelah mempelajari sumber daya alam dari 10 negara itu nanti, anak-anak tentunya akan mudah untuk membedakan hasil sumber daya alam antara negara yang satu dengan negara yang lain yang berada di Asia Tenggara. Itu anak-anak akan mudah mempelajari, membedakan sumber daya alam apa saja yang dihasilkan oleh negara-negara yang berada di Asia Tenggara tersebut. Nah, sekarang selain sumber daya alam tadi, di negara ASEAN ada beberapa patung yang sangat terkenal, salah satunya di negara Singapura. Mungkin anak-anak sudah tahu di situ negara Singapura memiliki patung yang sangat terkenal, yaitu Merlion Park. Patung ini meluncurkan air dari mulutnya ya, yang berdiri dengan ketinggian 8,6 meter dengan berat 7 ton. Patung itu tidak berbentuk singa saja, tapi anak-anak bisa menemukan banyak macam-macam patung di lingkungan anak-anak sendiri. Contohnya di situ ada patung ayam, patung beraneka macam hewan ya, ada ayam, mungkin ada patung kucing atau ikan, dan mungkin banyak yang lainnya yang berada di lingkungan anak-anak. Sekarang anak-anak perhatikan, di sini Ibu tuliskan berbagai teknik untuk membuat patung. Anak-anak bisa memperhatikan teknik-teknik membuat patung yang Ibu berikan di media ini.
Setelah mempelajari beberapa teknik untuk membuat patung, anak-anak nanti tolong membuat patung dengan menggunakan teknik pahat, ya. Bahan yang digunakan dari sabun yang mudah didapat di lingkungan anak-anak. Nanti patungnya bisa dibuat seperti bunga atau patung hewan yang ada di sekitar anak-anak. Anak-anak, mungkin pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat ya. Selalu rajin membantu orang tua, selalu rajin melaksanakan ibadah, dan selalu berdoa setiap saat. Semoga anak-anak selalu diberi kemudahan oleh Allah untuk menggapai cita-citanya. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.